Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin. Al-qail afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan cara lemah lembut, ucapan yang lemah lembut, masihkah pantas bagi kita, bukan Nabi, bukan Rasul kita ini, apakah pantas kita menasihati pemerintah, apalagi sekelas presiden, dengan cara yang kasar, sementara Allah menyuruh nabinya, menyuruh rasulnya, menyuruh utusannya, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kami ingin membacakan salah satu kitab karya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ini kitab Ar-Risalah. Beliau dalam kitab Ar-Risalahnya, punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI. Di sini dijelaskan, silakan yang punya, tepat di halaman 18. Kata Imam Asy-Syafi'i, asyaddul a'mali thalathatun. Amal terberat itu, paling beratnya amal ada 3. Yang pertama, al-judu min qillatin, dermawan ketika kita kekurangan, wal wara'u fi khalwatin, dan kita bersikap wara' pada waktu sendirian, wa kalimatul haqqi indaman yurja wa yukhafu, dan berbicara sesuai fakta, menampakkan kebenaran di depan orang yang kita harapkan pemberiannya kek, simpatinya kek, wa yukhafu, dan di depan orang yang kita takuti. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi di antara amal yang paling berat ada 3. Di antaranya nomor 3 adalah bicara sesuai dengan keadaan di depan orang yang kita ada maunya dan kita takut kepadanya. Ini sulit kita lakukan, teman-teman, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu di dalam ayat suci Al-Quran memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berkatalah engkau Harun dan Musa kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Dari sini Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam telah menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumiddinnya, punya kami tepat di juz kedua terbitan Maktabah Imaratillah. Di sini dijelaskan, teman-teman, ayat suci Al-Quran tadi juga digunakan oleh seorang khalifah. Namun sebelum kami membahas tentang masalah ayat tadi, kami ingin membacakan terlebih dahulu penjelasan daripada Imam Al-Ghazali. Qala Ka'bul Ahbar li Abi Muslim Al-Khawlani. Imam Ka'ab Al-Ahbar berkata kepada Abu Muslim Al-Khawlani, kaifa manzilatuka baina qaumika? Bagaimana posisimu? Bagaimana pandangan rakyatmu, pandangan kaummu terhadap dirimu? Apa jawaban daripada Abu Muslim Al-Khawlani? Qala hasanatun, bagus, baik. Orang-orang menganggapmu baik, gak ada masalah. Lalu dilanjut oleh Ka'bul Ahbar, qala inna Taurata taqulu innar rajula idza amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari sa'at manzilatuhu inda qaumihi. Lalu mendengar jawaban daripada Abu Muslim Al-Khawlani yang ia menjawab bahwa dirinya terkesan baik di hadapan kaumnya, akhirnya Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya dalam kitab Taurat dijelaskan
apabila seseorang itu benar-benar memerintah kebaikan dan benar-benar mencegah kemungkaran saat manzilatuhu inda qaumihi, niscaya posisi orang tadi akan buruk di depan kaumnya. Orang kalau memang benar-benar menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, teman-teman, dalam kitab Taurat katanya di sini akan jelek di mata kaumnya. Berarti apa? Orang yang terkesan baik itu sebenarnya kurang, katanya di sini ya, di sini kurang memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mendengar jawaban tersebut, faqala Abu Muslim, akhirnya Abu Muslim berkata, shadaqat at-Tauratu, benar isi kitab Taurat tadi, wa kadzaba Abu Muslim, dan bohong Abu Muslim. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani mengakui kesalahannya. Berarti saya ini kurang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga masyarakat menganggapku baik. Padahal dalam kitab Taurat telah dijelaskan, andaikan seseorang benar-benar melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya orang sekitar akan menganggap dia orang jelek, bahkan orang jahat. Wa yadullu ala wujubir rifqi mastadalla bihil ma'munu id wa'adhahu wa'idhun wa annafalahu fil qaul. Dan wajibnya hisbah atau nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara lemah lembut, itu telah dijadikan dalil oleh al-ma'mun ketika ada seseorang yang memberi dia nasihat. Khalifah al-Ma'mun ini dinasihati oleh seorang, teman-teman. Wa annafalahu fil qaul, tetapi caranya dia kasar, menasihati Khalifah al-Ma'mun kasar orang tadi. Faqala, akhirnya Khalifah al-Ma'mun berkata, ya rajul urfuk, wahai pria yang memberiku nasihat, maksudnya lemah lembutlah engkau. Faqad ba'atsallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni, karena sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang jauh lebih baik darimu kepada orang yang jauh lebih buruk daripadaku. Wa amarahu birrifqi, dan bahkan Allah tetap menyuruh orang tersebut untuk berlemah lembut. Faqala ta'ala, Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah berfirman, maka katakanlah wahai Harun atau Nabi Musa dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Ini dalilnya ulama-ulama yang berdakwah atau mengkritik pemerintah dengan cara lemah lembut. Tetapi apabila ada orang berkata, masih pantaskah zaman sekarang mengkritik pemerintah dengan cara kasar, padahal Allah telah mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa kepada Fir'aun, dan memerintah Nabi Harun sekaligus Nabi Musa untuk memberi nasihat kepada Fir'aun dengan cara lemah lembut. Apakah pantas sekarang kita mengkritik pemerintah dengan cara kasar? Maka jawabannya, Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan, al-babur rabi'un fi amril umara'i wassalatin bil ma'rufi wa nahyihim 'anil munkari. Bab nomor 4 adalah tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa atau pemerintah dan pejabat. Qad dzakarna darajatil amri bil ma'ruf. Kami telah menjelaskan tahapan-tahapan amar ma'ruf. Wa anna awwalahu at-ta'rif. Yang pertama adalah at-ta'rif, memberitahu, oh ini begini imam, ini begini wahai pejabat, ta'rif. Wa thaniyahu al-wa'zu, yang kedua memberi nasihat. Wa thalithahu at-takhshin fil qaul, yang nomor 3 adalah berbicara kasar dengan ucapan. Wa rabi'ahu al-man'u bil qahri fil hamli alal haqqi bid-darbi wal uqubah. Yang nomor 4, tahapan daripada amar ma'ruf yaitu memaksa, entah nanti pakai pukulan atau sanksi lah teman-teman. Begitu nomor 4. Akan tetapi wal jaizu min jumlati dzalika ma'asalatin arutbatani al ulayani.
Tetapi yang boleh kita lakukan di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin atau pemerintah itu hanya dua tadi teman-teman, wahuma at-ta'rif wal wa'zu, yaitu at-ta'rif dan al-wa'zu, memberitahu dan menasihati aja. Wa ammal man'u bil qahri falaisa dzalika li ahadir ra'iyah ma'as sultan. Sedangkan kalau kita memaksa pemerintah, Anda harus begini seumpamanya, ini nggak boleh dilakukan teman-teman ya. Dipaksa, itu dipaksa, pemerintahnya dipaksa, nggak boleh begitu. Karena kata Imam Al-Ghazali, fa inna dzalika yuharrikul fitnah, sebab hal itu akan mendatangkan, menggerakkan sebuah fitnah, wa yuhayyiju syarr, dan akan bisa menimbulkan keburukan, bahkan wa yakunu ma yatawalladu minhu minal mahdzuri aktsarah, bahkan dampaknya nanti akan lebih berat lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi daripada ya kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tadi teman-teman. Jadi nggak boleh kita kalau menggunakan yang namanya al-man'u bil qahri fil hamli alal haq bidorbi, dengan cara mukul pemerintah, ini nggak boleh teman-teman, nggak boleh, sebab nanti resikonya tambah parah. Begitulah kata Imam Al-Ghazali. Sekarang wa ammat takhshinu fil qawli, sedangkan berbicara kasar dengan sebuah ucapan kepada pemerintah yang zalim. Ingat, pemerintah yang zalim. Kalau baik kita dukung teman-teman, wajib kita mendukung pemerintah yang benar. Kalau benar kita benarkan, kalau salah kita tegur dengan dasar kasih sayang demi kemaslahatan bersama. Sedangkan menasihati dengan cara kasar, ucapannya kasar, kaqaulihi ya zalim, wahai penguasa yang zalim, ya man la yakhafullaha, wahai penguasa atau pemimpin yang tidak takut kepada Allah, wa ma yajri majrahu, dan semacamnya. Fadzalika in kana yuharriku fitnatan yata'adda syarruha ila ghairihi lam yajuz, apabila hal tersebut akan menimbulkan fitnah yang akan berefek keburukannya terhadap orang lain, maka tidak boleh. Jadi kalau sekiranya pemerintah itu dinasihati dengan cara kasar, kok malah ngamuk kepada orang yang nggak bersalah juga teman-teman, dampaknya, maka nggak boleh. Wa in kana la yakhafu illa ala nafsihi fahuwa jaizun, tetapi apabila orang yang memberi nasihat kepada pemerintah tadi dengan cara ucapan yang kasar, ya zalim, ya man la yakhafullah, seumpama dia hanya mengkhawatirkan pada dirinya sendiri teman-teman ya, dan dampaknya hanya berefek pada dirinya sendiri, maka hal itu jelas boleh di sini. Wa in kana la yakhafu illa ala nafsi fa jaiz bal mandubun ilaih, bahkan itu dianjurkan teman-teman bagi orang yang punya keberanian. Kalau nggak berani jangan. Falaqad kana min adatis salaf at-ta'arud lil akhtar wa tasrih bil inkar min ghairi mubalatin bihalakil muhjati. Ini bahkan itu sudah menjadi tradisi ulama salaf kita. Ulama salaf dulu itu teman-teman, mereka itu sangat berani menghadapi resikonya, bahayanya. Mereka terang-terangan dengan nahi mungkar kepada para penguasa min ghairi mubalatin bihalakil muhjah, tanpa peduli jiwanya akan terancam. Wa ta'arud li anwa'il azab, bahkan mereka sudah legowo, mau disiksa kek, mau dipenjara kek, mau apalah, yang penting mereka melakukan nahi mungkar. Itu ulama salaf dulu. Li ilmihim bi anna dzalika syahadah. Mengapa ulama salaf kok sampai berani demikian teman-teman? Nahi mungkar kepada penguasa yang zalim, kok berani terang-terangan dengan kasar? Karena mereka tahu andaikan mereka nanti mati, maka mereka mati syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairus syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib, paling baiknya para syuhada adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tsumma rajulun qama ila imamin, kemudian orang yang berdiri di depan imam atau penguasa yang dolim, maksudnya
Fa'amarahu wa nahahu fi dzatillahi ta'ala. Lalu dia menyuruh kebaikan, lalu dia mencegah kemungkaran kepada penguasa zalim tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Faqatalahu ala dzalik. Lalu moro-moro si penguasa emosi mungkin teman-teman, akhirnya dibunuh itu orang. Maka itu adalah paling baiknya para syuhada. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul juga bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Paling utamanya jihad adalah bicara kebenaran, lantang menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Intinya, mengkritik seorang penguasa yang zalim dengan cara memberi nasihat dengan ucapan yang kasar itu masih diklasifikasi, dibagi. Kalau sekiranya nanti efeknya kepada orang lain, maka nggak boleh. Tetapi kalau efeknya tidak sampai kepada orang lain, hanya kepada dirinya dan dia punya keberanian, monggo silakan. Bahkan itu paling afdolnya jihad. Dan sebagai penutup kami akan membacakan apa yang telah disampaikan oleh Imam Muna Al-Ghazali. Di sini dijelaskan di halaman 351-nya, fa fasadur ra'aya bi fasadil muluki wa fasadul muluki bi fasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bistilai hubbil mali wal jahi. Rusaknya rakyat disebabkan rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat karena rusaknya ulama. Wa fasadul ulama, sedangkan rusaknya ulama bistilai hubbil mali wal jah. Ulama itu rusak apabila sudah memiliki cinta pada dunia, cinta pada jabatan. Wa man istaula alaihi hubbud dunya lam yaqdir alal hisbati alal aradhil. Siapa yang sudah dikuasai oleh cinta dunia, maka ia tidak akan mampu mencegah kemungkaran terhadap orang-orang rendahan pun. Fa kaifa alal muluki wal akabir. Lalu bagaimana mungkin dia akan mampu mencegah kemungkaran yang timbul dari pejabat, yang timbul dari penguasa atau orang-orang besar. Wallahul musta'an ala kulli hal. Ini teman-teman kata Imam Al-Ghazali. Rusaknya rakyat sebab rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama apabila ia sudah memiliki rasa cinta pada dunia dan cinta akan kedudukan atau pangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.